Pak Sugeng, ini kan laporan terakhir sedikitnya sudah ada 3 varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia ya, dari Inggris, India, dan juga Afrika Selatan. Dokter Sugeng, ada data terbaru atau memang sama datanya? Monggo. Itu yang paling umum adalah B117, 1531, dan P1 dari Brasil. Nah, varian ini hanya sedikit berbeda. B117 setelah diteliti ternyata hanya sedikit menurunkan efektivitas Pfizer dan Moderna. Kematiannya dari 1 menjadi 1,3. Sementara untuk P1 dari Manaus di Brasil, itu hanya transmissibility-nya yang meningkat. Berita baiknya tidak ada satupun dari ketiga varian itu yang menyebabkan fatalitas atau tingkat kematiannya meningkat. Nah, untuk deteksi di tingkat wilayah terkecil, apa saja yang akan dilakukan? Karena kan pihak kepolisian sudah memerintahkan nih agar Polres juga melakukan swab antigen gratis untuk warga yang kemarin mudik misalnya. Nah, di tingkat wilayah dari Pemkab apa yang dilakukan untuk deteksi terhadap mereka yang mungkin kemarin melakukan mudik atau melakukan perjalanan liburan Lebaran? Kita perintahkan Satgas Kecamatan untuk mengawasi dan melihat sejauh mana perkembangan COVID, apakah turun atau naik. Lalu camat menugaskan kepala desa juga menugaskan RT RW untuk mengawal PPKM Mikro ini. Jadi kecil, jadi ketika ada yang terkena itu laporannya juga harus cepat. Kita terus memonitor langkah-langkah staf kita di bawah, dan ini setiap hari untuk COVID ini kami punya grup WA dari seluruh camat yang ada untuk setiap hari melaporkan kondisi perkembangan di wilayah masing-masing dari mulai dari tingkat lurah maupun di tingkat desa dan RT RW. Jadi, ini yang menjadi pertanyaan publik, meskipun kasusnya belum banyak, mungkin ada laporan awal terkait dengan gejala yang ditimbulkan dari pasien yang terpapar virus corona varian baru ini, dan apa dampaknya terhadap pasien ini, Dokter Maria, silakan. Jadi kalau kita lihat gejalanya apa sih dari COVID yang pertama sampai sekarang berbagai macam. Memang kekhasan terhadap varian-varian itu sih sebenarnya tidak khas ya kalau dilihat dari berbagai macamnya, baik 1617 yang terjadi di India yang sudah masuk juga katanya di Indonesia, itu juga ada demam, menggigil, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing. Cuman memang di 7 gejala tersering itu tidak didapati anosmia. Ada yang mengalami anosmia, cuman bukan gejala tersering. Kemudian kalau B117 itu banyak dijumpai anosmia ya, banyak beberapa kasus yang khas dia ngerasa penciumannya terganggu tapi tidak mengalami demam atau gejala yang lain, kemudian di swab positif. Jadi sebaiknya masyarakat kalau untuk gejala tidak bisa dipukul rata ya. Jadi setiap orang juga respon tubuhnya berbeda-beda. Jadi sangat sulit sih, memang harus dilihat dulu kajiannya, gejala yang paling sering muncul. Tapi kalau misalnya kita jembreng dari berbagai macam varian juga tidak banyak berbeda ya. Potensi penularan dari varian baru ini, baik secara droplet maupun aerosol? Ya baik. Jadi potensi penularan untuk varian baru itu memang dijelaskan seperti yang terjadi misalnya di Inggris, itu bergerak cepat dan dominan. 60% kasus baru terjadi di Inggris itu karena varian baru. Artinya kalau dia masuk ke Indonesia potensinya juga akan hampir sama 60%.